mengerti mengapa engkau izinkan terjadi. Ku sadar akan keterbatasanku, namun ku percaya kau turut bekerja. Walau tak semua dapat ku pahami, namun kau ajarku selalu bersyukur. Kau telah merancangkan yang terbaik untuk menyatakan kuasa-Mu di hidupku. Ku percaya Kau turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Ku percaya Kau Allah yang besar, tak ada yang gagal. Rencana-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Walau tak semua dapat ku pahami, namun Kau ajarku selalu bersyukur. Kau telah merancangkan yang terbaik untuk menyatakan kuasa-Mu di hidupku. Ku percaya Kau turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Ku percaya Kau Allah yang besar, tak ada yang gagal. Rencana-Mu di dalam hidupku. Aku percaya, aku percaya Kau turut bekerja. Aku percaya rancangan-Mu mendatangkan kebaikan. Ku percaya Kau turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Ku percaya Kau Allah yang besar, tak ada yang gagal. Rencana-Mu di dalam hidupku, tak ada yang gagal. Rencana-Mu di dalam hidupku. Aku percaya Kau turut bekerja. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini untuk bersama-sama mensyukuri akan setiap berkat karunia Tuhan yang dicurahkan bagi kita dan sudah kita terima dan tentu saja sudah kita rasakan bersama.
Dan di dalam kesempatan ini juga kita hendak bersama-sama kembali belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkau yang memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Engkau yang melawat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan hingga sampai kesudahannya. Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini saat kami bersama-sama berhimpun, saat kami bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan, kembali kami hendak bersama juga belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami taati, boleh kami jalani di sepanjang kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah Engkau sendiri yang memakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami juga tempat di mana kami bersama-sama bersekutu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari satu ayat dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-1. Yohanes 14 ayatnya yang pertama atau ke-1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya mengulang. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita akan menggarisbawahi kata gelisah. Apa sih sebenarnya gelisah itu? Definisi dari kata gelisah. Saudara-saudara, gelisah adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat, rileks, dan berkonsentrasi. Suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat, rileks, dan berkonsentrasi. Gelisah itu sendiri dapat muncul dengan atau tanpa sebab. Lalu yang menjadi pertanyaan tentu, mengapa sih ada kegelisahan di dalam kehidupan kita? Tentu ada banyak penyebabnya. Kalau tadi dikatakan bisa ada penyebabnya, bisa tidak. Seringkali kita gelisah karena memang sebab-sebab tertentu. Banyak pikiran misalnya. Atau ketika sudah waktunya kita nyaur utang, kok duitnya belum ada. Ketika anak kita berpamitan pergi jauh dan mengatakan jam 9 malam aku pulang, tetapi jam 9 malam belum pulang, kita menjadi gelisah. Banyak tugas yang belum dapat kita selesaikan padahal deadline waktunya sudah tiba. Harus segera dikumpulkan. Mengalami kegelisahan ketika seringkali ditanya kapan nikah. Judune wong endi? Pacare saka suku apa? Gimana? Sudah diparingi momongan? Atau kapan ya lulusnya? Menjadi kegelisahan tersendiri dalam kehidupan kita. Atau kita mengalami sakit dan sakit itu belum juga kunjung sembuh, kita menjadi gelisah. Tetapi toh hal-hal yang sederhana juga bisa mengakibatkan kita gelisah. Ketika kita lapar dan tidak ada yang bisa kita makan, kita menjadi gelisah.
Atau ketika kita datang ke dokter dan dokter mengatakan, Bapak, Ibu jangan makan makanan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita menjadi gelisah. Lalu apa dokter yang harus kami konsumsi? Apa yang harus kami makan? Saudara-saudara, kehilangan barang yang sangat berharga dalam kehidupan kita pun kita bisa jadi gelisah. Ketika malam hari kita tidak bisa tidur, kita menjadi gelisah. Gelisah. Nampaknya inilah yang menjadi perbincangan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan perikop yang ada di pasal 14 dari Injil Yohanes. Nampaknya Tuhan Yesus tahu persis apa yang pada waktu itu dirasakan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus mengerti bahwa para muridnya pada saat itu mengalami kegelisahan. Dan kegelisahan yang dialami oleh para murid tentu memiliki sebab. Mereka gelisah karena sebentar lagi mereka harus berpisah dengan sang guru yang sangat mereka kasihi. Mereka mengalami luka-luka batin dan luka-luka batin itu belum tersembuhkan. Lah kok harus berpisah? Sebentar lagi mereka tanpa pegangan. Mereka akan kehilangan arah. Mereka tidak akan pernah menemukan tujuan hidup. Itulah yang ada di dalam angan pikir mereka. Atau bisa jadi mereka merasa bersalah. Jangan-jangan yang membuat Tuhan Yesus mengalami penderitaan, ditangkap, akhirnya disalibkan adalah mereka. Sehingga di Yohanes 14 inilah Tuhan Yesus perlu menghibur mereka. Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa, saudara? Karena bagaimanapun juga kepercayaan itu akan menimbulkan pengharapan di dalam diri setiap murid ketika itu. Pengharapan yang seperti apa? Yaitu keselamatan. Jangan pernah gelisah karena di dalam kehidupanmu ada keselamatan. Yang diungkapkan di ayat-ayat berikutnya, paling tidak kalau kita membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir di perikop ini di ayat 14. Ada banyak pengharapan di sana. Ada keselamatan-keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan kepada para murid. Walaupun sebentar lagi para murid dengan Tuhan Yesus mengalami keterpisahan. Paling tidak di bagian yang pertama saat kita membaca ayatnya yang pertama sampai ketiga. Tidak perlu gelisah ketika kita berpisah. Karena bagaimanapun juga aku akan pergi, tetapi kepergianku untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat yang berbeda dengan apa yang kalian alami di dunia ini. Segala sesuatunya akan rusak, tetapi di sana, di rumah Bapa, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kehidupan yang kekal, itulah yang dicadangkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Tidak perlu gelisah. Karena ketika sudah sampai pada waktunya kamu harus pergi, bukan kamu yang menyusul aku, tetapi akulah yang akan menjemput kamu. Akulah yang akan menuntun kamu, akulah yang akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Sehingga kegelisahan itu tidak perlu terjadi. Bahkan ada jaminan keselamatan. Ketika
Ketika Tuhan Yesus mengatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Karena bagaimanapun juga ketika orang mempercayakan diri penuh kepada Tuhan, ada jaminan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Inilah jaminannya. Tidak perlu gelisah. Karena ketika kita mempercayakan diri kepada Yesus, bukanlah hal yang salah. Karena Yesuslah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Dan bahkan saudara, kenapa kita dilarang untuk gelisah atau para murid tidak perlu gelisah? Karena bagaimanapun juga di ayatnya yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lawang sudah ada jaminan kok. Segala sesuatu yang kita butuhkan menjadi bagian dari kehidupan kita, itu akan dipenuhi ketika kita memohon di dalam nama-Nya. Bahkan janji Sang Penghibur saat kita membaca bagian perikop yang kedua, bukankah itu juga mengakibatkan manusia harus bersukacita, penuh dengan pengharapan. Yesus pergi, tetapi bukankah Sang Penghibur itu senantiasa akan menyertai, memberikan keteguhan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Satu hal yang patut untuk kita cermati, percaya. Kata percaya bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar sebuah tulisan, tetapi kepercayaan itu sebagaimana diungkapkan dalam ayat ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Percaya. Ketika kita sudah melakukan setiap apa yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita, ketika kita setia menggenggam keselamatan yang sudah dicadangkan kepada kita, untuk apa kita mengalami kegelisahan di dalam menjalani kehidupan ini? Percaya, sebuah jaminan bagi kehidupan kita. Mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan kita yakin, optimis, menjalani hari-hari panjang seberat apapun. Nikmati pemberian Tuhan, syukuri apa yang terjadi, jalani semuanya dengan baik. Sulit? Ya. Kalau kita mengatakan sulit, artinya kita masih manusia yang lemah. Ketika kita sadar kita manusia yang lemah, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan berjalan sendirian, saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Mohonlah penyertaan-Nya. Dan Tuhan pasti mengulurkan tangan kasih-Nya untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami merasakan kegelisahan di dalam menjalani hari-hari panjang kami. Banyak hal yang perlu kami pikirkan. Banyak hal yang perlu kami pecahkan. Banyak hal yang perlu kami urai di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Kadang kegelisahan itu menjadikan kami takut, menjadikan kami khawatir, menjadikan kami putus asa dan hilang pengharapan. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan
memampukan kami beranjak, memampukan kami bangun, memampukan kami memiliki semangat juang untuk meraih asa, meraih harapan, dengan kami mempercayakan diri kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Genggam erat tangan kami ya Tuhan. Sertai dan bimbing senantiasa kehidupan kami. Saat kami letih, lesu dan berbeban berat, tentu Engkau menyediakan pundak bagi kami. Engkau membopong kami, Engkau menggendong kami ya Tuhan. Kami percaya itu. Tanamkan itu semua dalam angan-angan pikiran kami. Sehingga kami berani melangkah, kami berani mengambil keputusan, kami berani mempercayakan diri penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami sakit di dalam tubuhnya. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang mengalami kegetiran hidup, mengalami kekecewaan, mengalami luka-luka batin, tolong Tuhan angkat mereka. Tolong Tuhan lawat mereka. Tolong Tuhan bereskan setiap persoalan yang ada dalam hidup mereka. Kami percaya pada jalan keluar yang Kau sediakan bagi setiap kami yang setia kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah mengecewakan kehidupan umat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Ciputra, saudara kami Ernawati, saudara kami yang terkasih Mbak Siti Wayuningsih. Engkau akan menolong mereka, Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan mengangkat sakit penyakit mereka. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang Kau sediakan bagi setiap mereka. Bahkan bilur-bilur-Mu itulah yang mampu menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Kuasa darah-Mu membungkus mereka sehingga mereka optimis, mereka penuh dengan harapan, terus bersandar akan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai langkah perjuangan mereka untuk memperoleh asa. Tuhan akan menuntun ke arah kebenaran. Tuhan akan mengendalikan emosi mereka sehingga saat mereka bergaul, mereka boleh menang di dalam iman. Mereka boleh mengalahkan godaan-godaan dunia yang menggiurkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pendamping yang baik di dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kami bersama. Jadikan kami teman seiring seperjalanan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Eratkan tali persaudaraan kami. Mampukan kami menerima kepelbagian yang ada di dalam kehidupan dunia ini juga. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri persekutuan doa pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami, ya Allah. Inilah syafaat-syafaat kami. Ampuni dosa pelanggaran apabila di dalam persekutuan kami ada dosa pelanggaran itu di hadapan Tuhan. Mampukan kami menjalani hari-hari kami hari ini dan juga hari ke depan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa, permohonan, ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selesai sudah
apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, dan kita yakin kita memiliki semangat bahwa Tuhan senantiasa ada. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.